Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a ila amrillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jemaah Jumat sekalian, marilah terus menerus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat pemberitaan di media sosial dan media elektronik lainnya terkait dengan naiknya harga-harga bahan bakar yang memicu kepada kenaikan bahan-bahan pokok lainnya. Tentu hal ini akan berdampak kepada perekonomian umat. Banyak yang khawatir akan sulitnya rezeki di saat ekonomi umat morat-marit. Hati umat sudah mulai sempit, mulai seolah-olah ingin menjerit. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, bahkan menjamin rezeki para hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surah Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan sudah Allah zamin rezekinya. Seringkali saat mendengar kata rezeki, pikiran kita langsung tertuju pada uang, tertuju pada harta, pada aset kekayaan. Padahal pemahaman yang sempit ini sering membuat manusia merasa kurang, merasa cemas, bahkan merasa berputus asa. Salah seorang ulama besar Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, memberikan pandangan yang sangat mencerahkan mengenai tingkatan rezeki agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membagi rezeki ke dalam 4 tingkatan. Pertama, rezeki tingkat rendah, yakni harta benda. Syekh Asy'arawi menyebutkan bahwa harta, yaitu berupa uang, rumah, kendaraan dan lain sebagainya, adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Lalu mengapa? Karena harta bisa diberikan Allah kepada siapa saja, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang bermaksiat. Harta hanyalah sarana titipan yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa paling dicintai Allah hanya karena harta melimpah, dan jangan merasa dihina Allah hanya karena harta terbatas. Lalu yang kedua, rezeki tingkat menengah, yakni kesehatan. Kesehatan seringkali baru terasa nilainya saat kita terbaring sakit. Syekh Asy'arawi mengingatkan bahwa raga yang sehat, jiwa yang tenang adalah rezeki yang paling tinggi nilainya daripada tumpukan emas. Berapa banyak orang kaya di luar sana yang memiliki segalanya, namun tidak bisa menikmati makanan lezat karena sakit yang dideritanya. Maka kesehatan adalah kenikmatan yang harus disyukuri oleh kita di setiap detiknya. Lalu yang ketiga adalah rezeki tingkat tinggi, yakni anak-anak yang soleh, keturunan atau dzurriyyah yang soleh dan solehah. Anak yang berbakti, anak yang cerdas dan teguh imannya adalah investasi akhirat. Syekh Asy'arawi menegaskan
bahwa keturunan yang baik adalah rezeki yang jauh melampaui materi. Anak soleh adalah aset yang mendoakan kita saat kita telah tiada, yang akan menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah rezeki tingkat tertinggi atau paling tertinggi, yakni ridho dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak dari segala rezeki. Syekh Sahrawi menjelaskan bahwa tingkatan tertinggi adalah ketika seorang hamba, ketika seorang manusia merasa ridho, merasa puas dengan apa yang Allah tetapkan baginya, memiliki ketenangan hati dan istiqomah dalam ibadah. Orang yang memiliki rezeki ini akan merasa kaya meski tak punya apa-apa, dan merasa tenang meski diterjang badai hujan. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Melalui pemahaman Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini, marilah kita memperluas cakrawala syukur kita. Jika hari ini uang di dompet, di saku kita tidak banyak, lihatlah anak-anak kita yang sehat. Jika kesehatan yang sedang diuji, lihatlah iman yang masih tertanam di dalam hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala tingkatan rezeki yang Allah anugerahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarum bi rububiyyati wa idhaman liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kawakibir qurar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha fima amar wantahu amanaha anhu wahdar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ayyuharajuna minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khususan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wahfadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.